Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu sebagai Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Sinta Daprianta Simanjunta, saya sendiri sebagai coach, dan Bapak Suhairi sebagai observer, serta Ibu Jadaria sebagai coach. Adapun rekaman tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu sebagai coach Ibu Jadaria yang punya tujuan agar guru-guru di sekolahnya mampu menggunakan fasilitas sekolah seperti internet, infobus, Chromebook dalam pembelajaran. Demikianlah dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Suryadi dan Bu Jadaria. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam, kabarnya Pak. hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Aktivitas yang lainnya gimana Bapak Ibu, lancar? Insya Allah puasanya masih lancar. Aktivitas kegiatan di rumah pun juga masih lancar, Pak. Pak Suryadi gimana, lancar aktivitasnya sama puasanya Pak Suryadi? Eh, Alhamdulillah aman, Pak, lancar. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan melaksanakan praktek coaching, yang mana pada hari ini saya Suhairi sebagai observer, Bu Jadaria sebagai coach, dan Pak Suryadi sebagai coach. Oke, saya selanjutnya kepada Pak Suryadi sebagai coach. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan poin rubrik dalam penilaian pelaksanaan coaching kita hari ini. Bahwa sama-sama kita ketahui pelaksanaan coaching ini nanti ada beberapa kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu pertama kompetensi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dalam rubrik ini ada beberapa kriteria penilaian yang saya masukkan untuk menilai pelaksanaan coaching kita hari ini. Selanjutnya sama-sama kita ketahui bahwa pelaksanaan coaching ini nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alur-tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, saya selanjutnya kepada Pak Suryadi sebagai coach. Dari kompetensi yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Suhari sebagai observer. Pada hari ini saya potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian, Pak. Oke, baik, Pak. Kira-kira lebih spesifiknya mengajukan pertanyaan ke bobot ini seperti apa yang ingin Bapak arahkan dalam pembicaraan coaching kita hari ini, Pak? Baik, pada pembicaraan coaching yang akan saya bawakan nanti, Pak, pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu lebih kepada saya mengeksplor coach saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga coach saya dengan rileks, santai, bisa mengemukakan permasalahan yang menjadi eh, yang akan dicari lah gitu Pak, tujuan pertemuan coaching nanti itulah yang mau diselesaikan seperti itu Pak. Oke, baik Pak Syarif, terima kasih. Eh,
Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, kira-kira indikator yang ingin Bapak capai dalam pelaksanaan coaching ini bagaimana, Pak? Kalau indikatornya sendiri, Pak, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, tentunya ya pertama, saya sebagai coach sebisa mungkin mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian eh, saya menstimulus coach saya agar bisalah mengeksplor permasalahan dalam dirinya dan dengan leluasa mengungkapkan permasalahan dan mencari solusinya. Begitu, Pak. Oke, baik sekali, Pak. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk tahap pra-observasi pelaksanaan praktek coaching kita hari ini. Saya berharap pelaksanaan coaching kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Okelah, sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Suryadi untuk melaksanakan coaching. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan arahannya. Langsung saja akan saya kerjakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Suhadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Jadaria? Alhamdulillah sehat sih Pak. Itu yang penting, Bu. Bagaimana puasanya hari ini, Bu? Alhamdulillah masih lancar. Ya, syukurlah. Eh, jadi ini kita masih suasana pagi ya, Bu. Masih Mm-mm. segar. Jadi di sesi pertemuan kita kali ini, sesi coaching kita kali ini kayaknya memang ada yang perlu dibahas kita, Bu. Seperti itu, Bu, betul? Iya sih Pak, saya menghubungi Bapak karena ada sesuatu hal yang cukup membuat saya kepikiran terus sih Pak. Duh, jangan jangan kepikiran terus, Bu. Nanti banyak yang nggak terpikir gitu. Bolehlah diceritakan, Bu, apa yang menjadi beban pikirannya itu. Iya, karena kalau nggak disampaikan sih ya jadi unek-unek kok jadi beban mental gitu sih Pak. Gini Pak, di sekolah saya itu ada fasilitas yang disediakan oleh negara. Contohnya ada Infokus, ada jaringan internet juga ada Chromebook. Artinya ketiga fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Dan jika dimanfaatkan dengan baik, pastinya proses pembelajaran itu tidak monoton ya Pak ya, tidak cuma ceramah, tidak hanya buka buku halaman sekian, kerjakan, catat. Jadi sepertinya kalau tiga fasilitas ini digunakan, mungkin kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif. Seperti itu sih Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi di sekolah Ibu ini termasuk yang punya fasilitas yang bagus ya. Ibu katakan tadi ada internet, ada Infokus, ada Chromebook. Itu semua layak pakai memang ya, Bu ya. Iya sih Pak, kan masih baru Pak, nggak lama sih, belum sampai 5 tahun juga. Seperti Chromebook-nya baru juga dari pemerintah itu udah 2 tahun sih usianya. Untuk jaringan internet sudah 3 tahun sudah ada di sekolah. Artinya semua guru udah mengetahui passwordnya, bisa memakai internet lewat handphonenya sendiri. Selanjutnya Infokus sudah 2 tahun sekolah juga menyediakan Infokus di kelas-kelas sehingga bisa dimanfaatkan oleh guru mata pelajaran yang masuk dalam kelas. Seperti itu sih, Pak. Oh, iya, iya. Kalau Chromebooknya sendiri itu laptop ya, Bu? Chromebook itu laptop ya? Betul? Chromebook itu seperti sebuah notebook, Mbak. Bedanya kalau Oh, dia notebook itu kan penggunaan huruf-hurufnya, tombol-tombolnya itu kan secara manual. Tapi di Chromebook itu dia udah hampir sama seperti handphone. Dia layar sentuh, Pak. Dia touch screen. Dari hanya menyentuh-nyentuh tombol-tombolnya, guru-guru sudah bisa membuka fasilitas yang ada di Chromebook tersebut, Pak. oh, itu ya. Jadi yang menurut Ibu semua fasilitas tadi, fasilitas internet, fasilitas Infokus, Chromebook tadi itu sangat
kalau dimanfaatkan oleh guru-guru bakal sangat luar biasa ya, Iya, efeknya ya dalam pembelajaran gitu ya Bu. iya, Jadi benar kalau sekali, Pak. betul Bu. Jadi kalau bisa kita simpulkan pertemuan kita kali ini untuk untuk apa Bu? Untuk agar Masalah, tadi ya, agar iya, masalah yang muncul, Pak, hanya sebagian kecil mm-mm, guru yang mau menggunakan fasilitas tersebut. Tidak banyak. Guru di sekolah kami itu lebih dari 40 orang, lebih dari 40 orang. Artinya mm, hanya 2% lah, hanya sekitar 3 sampai 5 orang lah yang mau memanfaatkan fasilitas tersebut. Sedangkan yang lainnya uh-uh. masih diam di tempat gitu. Terbukti sih Pak, saya sedang jalan ke beberapa kelas yang saya bukan guru mata pelajaran di kelas tersebut. Kita mengecek infokusnya, wah luar biasa sekali Pak, banyak sekali sarang laba-labanya. Itu saya. Kembali Bu ke biar fokus dulu, kita tetapkan dulu tujuannya. Berarti kalau kita simpulkan tujuan pertemuan kita ini agar guru-guru mau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Betul Bu? Iya benar Pak. Oke, itu sudah dapat kita tujuannya. Nah, ini udah dapat tujuan ini. Biar sekolah guru-guru maulah menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Eh, yang dari pemikiran Ibu sendirilah, kira-kira ada nggak cara atau solusi, Bu, yang sudah terpikir sama Ibu? Gimana ya caranya biar kawan-kawan guru ini mau menggunakan fasilitas yang ada di sekolahku ini? Kan gitu Bu kira-kira Bu ya. Iya benar Biar Pak. Ibu kan eh, eh, dari Ibu sendiri kira-kira sudah pernah terpikir Bu masalah ini Bu, solusinya gitu? Dulu sih belum berpikir Pak. Awalnya kita hanya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan. Saling cerita-cerita aja sih. Eh, kan di kelas kita tuh ada Infokus, ada Chromebook, ada jaringan internet. Kita pakai yuk. Tapi sepertinya nggak ada respon sih, Pak. Mereka nggak ada respon, hanya sekedar ngomong. Maka saya sampaikan ke Bapak. Saat ini sepertinya saya menemukan sebuah solusi, Pak. Sepertinya saya harus melakukan sebuah gebrakan baru sehingga teman-teman itu mau menggunakan Chromebook itu. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan, yang harus saya lakukan sih Pak, mungkin saya harus berkoordinasi dulu ya Pak ya dengan kepala sekolah. Bagaimana ya Pak ya? Iya, sepakat Bu. Tadi kalau saya tangkap, Ibu sebenarnya udah ada usaha ke kawan-kawan guru ya, tapi kayaknya Iya, memang belum 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 maksimal hasilnya ya. Jadi heeh. Ibu ini ada rencana yang pertama mau begitu ya Bu. Iya, sepertinya saya harus koordinasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan masalah yang terjadi kali ya Pak ya, di lapangan ya Pak ya. Ya ya. Nah, berarti kini udah dapat satu Bu. Iya. Kira-kira gambaran yang mau direncanakan. Yang pertama kalau bisa kita catat koordinasi dengan kepala sekolah. Mhm. Eh, Masalah koordinasi ini, Bu, ini kita ragukan juga. Itu teknisnya yang biasa di sekolah Ibu kalau koordinasi itu sendiri atau memang ada jalur yang resmi bagaimana kita berkoordinasi dengan kepala sekolah biasanya di sekolah, Bu? Kalau masalah seperti Eh, ini? Kalau misalnya ada masalah di sekolah sih Pak, saya sih biasanya langsung sih berhubungan dengan ibu kepala sekolah gitu. Karena kebetulan ruangan saya dengan ibu kepala sekolah itu berdekatan gitu. Tapi kan ini masalah untuk kemajuan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Sepertinya saya perlu mengajak rekan lain ya Pak ya, untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan fasilitas tersebut. Mungkin saya bisa ajak PKS sarana prasarana kali ya Pak ya, ataupun PKS kesiswaan. Benar nggak sih Pak? Ya, betul, Bu. Betul yang Ibu sampaikan. Dalam artian kan ini memang kepentingan bersama, kepentingan sekolah. Eh, Ibu sudah tadi mengajukan bahwasanya Ibu mau didampingi sama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Kurikulum ya.
memang kalau alur di misalnya di organisasi yang Ibu sampaikan seperti itu biasanya memang ya yang sudah kita temui. Tidak tidak elok kalau kalau kita jalan sendiri karena masalah ini demi kebaikan bersama begitu Bu ya. Itu mungkin sudah jadi gambaran utuh ya Bu, bagaimana teknis pelaksanaannya nanti di sekolah. Kemudian itu yang pertama sudah kita catat. Ada lagi Bu yang mau kira-kira dikerjakan untuk mengatasi masalah ini Bu. Iya, mungkin sih Pak di benak saya rekan-rekan guru itu belum mampu secara optimal, secara maksimal menggunakan Chromebook. Jadi artinya perlu adanya sosialisasi kali ya dari operator sekolah untuk memberitahukan atau menginformasikan cara menggunakan Chromebook tersebut. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Oke. Jadi kalau untuk fasilitasnya sendiri, Ibu punya teknis sendiri ya yang untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi kalau masalah Chromebook, kalau internet semua infocus semua mungkin guru arti sebenarnya udah bisa menggunakan Bu. Mm-mm, benar Kalau sih Pak. masangnya gitu, masangnya itu udah pandai semua guru. Karena ada kan tadi saya sampaikan ada beberapa kelas yang kami beberapa guru yang masuk kelas tersebut, karena itu kami ajarkan cara menghidupkan infokusnya gitu, cara on off-nya. Tinggal sekarang guru tersebut yang memasukkan kabel-kabelnya ke Chromebook itu sehingga bisa terhubung ke Infokus. Maka tadi saya terpikir mungkin teman-teman tuh belum mampu tuh mengoperasikan Chromebooknya dengan maksimal dengan InFocus. Artinya perlu ada bantuan dari operator sekolah selaku penanggung jawab Chromebook di sekolah untuk menginformasikan cara memakai Chromebooknya, cara menghubungkannya ke InFocus. Sepertinya seperti itu sih, Pak. Oke, bagus sekali Bu. Berarti Bu kalau secara urutan, tadi kan pertama koordinasi gitu ya. Artinya kalau Ibu selesai koordinasi, itu nanti eh, langsung teknis tadi, masalah teknis. Artinya apa Ibu mau koordinasi langsung menyampaikan masalah teknis ini atau bersamaan gitu? Gimana Bu? Ini biar biar fix ini rencananya ini Pak. Kalau dari prioritas yang saya pikirkan sih Pak, awalnya mungkin kami akan berdiskusi dulu. Saya sih berdiskusi dulu dengan PKS kurikulum dan PKS sarana prasarana. Setelah hasil diskusinya rampung, kita menemui ibu kepala sekolah, kita sampaikan hasil diskusi tersebut. Sepertinya seperti itu lebih baik sih Pak. Oke, sudah jelas gambarannya. Berarti kalau secara urutan mau koordinasi dulu lah, gitu ya, gambarannya, Iya. baru nanti teknisnya gitu ya. Oke, kira-kira Bu, untuk masalah ini ada lagi solusi yang masih bisa dikerjakan atau bagaimana? Untuk tahap awal ini prioritasnya sepertinya itu dulu sih Pak gitu. Adanya persetujuan dari kepala sekolah dulu, baru kita bisa next plan rencana selanjutnya. Kalau kepala sekolahnya nggak mau beri respon positif, mungkin kan nggak bisa lanjut Pak. Oke, betul betul Bu. Nah, sekarang ini udah punya rencana kita, ini rencana aksi Ibu sudah matang ini. Sekarang tinggal eksekusi ini. Kapan kira-kira Bu mau dieksekusi ini, Yang mau terpikirkan dilaksanakan? saya, iya, yang terpikirkan saya sih Pak mungkin alangkah baiknya nanti di tahun ajaran baru. Kalau dibuat nanti di saat ini mungkin ini kan mungkin ini libur nih masuk sekolah. Kalau disampaikan saat ini karena banyaknya jadwal kegiatan sekolah sepertinya nggak optimal. Jadi saya bermaksud nanti untuk menyampaikannya di awal Juli untuk tahun pembelajaran baru itu sebelum siswa-siswanya masuk sekolah. Seperti itu sih, Pak. Oke, siap. Berarti awal Juli Bu ya rencananya ya. Iya, benar, Pak. Awal Juli. Ah, ah. Tujuannya sudah jelas, rencana aksinya sudah jelas, waktunya sudah jelas, dengan siapa mau bergerak sudah jelas. Kira-kira ada lagi Bu yang mau kita selesaikan?
Masih ada yang masih bingung gitu, Bu? Untuk saat ini sih sepertinya saya sudah menemukan titik terangnya, Pak. Tapi nanti jika ada kendala atau masalah untuk tindak lanjutnya, saya mungkin bisa menghubungi Bapak kembali ya, Pak ya. Siap, Bu, siap, aman itu. Aman. Oke, nah kalau sudah jelas, sebelum kita tutup sesi coaching kita hari ini, Bu, kira-kira apalah yang sudah Ibu dapatkan dari sesi coaching kita pagi ini? Dari kegiatan kita hari ini, sepertinya saya sudah menemukan jalan keluar dari unek-unek yang selama ini membuat saya nggak bisa tidur nih, Pak. Artinya, bisalah kita selaku guru jadi penggerak agar teman-teman lain itu juga mau termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kami. Jadi tidak terbengkalai seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Terima kasih loh, Pak, atas waktunya. Oke, sempurna, luar biasa. Saya juga berterima kasih sudah bisa mendampingi Ibu kali ini dalam sesi coaching. Saya tinggal tunggu ini, tunggu kabar baiknya dari Ibu ataupun apapun nanti kendala di lapangan, saya dengan tangan terbuka siap mendampingi Ibu kembali. Mungkin cukup itu Bu sesi coaching kita pagi ini, kita padakan. Sekali lagi terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat berbahagia selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Saryadi dan Bu Zadaria yang telah melaksanakan praktek coaching kita hari ini. Eh, saya melihat pelaksanaan praktek coaching kita hari ini sangat luar biasa sekali, Pak Saryadi, dan sangat menginspirasi sekali. Eh, saya ke Pak Saryadi dalam pelaksanaan praktek coaching ini. Dari catatan saya sudah melihat Bapak sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alutirta dalam pelaksanaan coaching. Dan alutirta tersebut sudah terpenuhi semuanya, Pak Suryadi. Sangat luar biasa. Terima kasih, Pak Suryadi. Selanjutnya, saya mempunyai pertanyaan kepada Pak Suryadi sebagai coach. Dari indikator yang telah Bapak buat tadi untuk pelaksanaan coaching ini, menurut Bapak, apakah indikator yang telah Bapak buat tadi sudah tercapai dalam pelaksanaan coaching ini? Ya Pak, silakan Pak. Eh, Baik, terima kasih Pak. Dari pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan, menurut saya indikator yang saya buat itu sudah terlaksana dalam artian eh, membuat pertanyaan yang berbobot, sudah sebisa mungkin saya buat bagaimana eh, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan menstimulus bagaimana coach mengeluarkan permasalahannya. Gitu, Pak. Oke, benar sekali Pak. Saya pun juga sudah melihat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot ini. Memang benar-benar sudah bisa menggali daripada kompetensi coach itu sendiri. Sangat luar biasa Pak. Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Saryadi. Kalau nanti di waktu yang lain ada kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching berikutnya, Pak? Eh, Kalau diberi kesempatan di waktu yang akan datang di pelaksanaan coaching, mungkin saya bisa mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, Pak. Dalam artian dalam sesi coaching online maupun offline, sebisa mungkin saya mencoba untuk eh, hadir dan sepenuhnya dirasakan ada di dekat coach itu sendiri dalam membantu mengatasi masalah-masalah coach. Mungkin itu Pak ke depannya Pak. Oke, Pak. Baik sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi.
Saya pun yakin apabila nanti Pak Saryadi melaksanakan coaching berikutnya dengan persiapan dan penguasaan Pak Saryadi terhadap kompetensi-kompetensi dalam coaching ini, saya yakin bahwa pelaksanaan coaching yang akan Bapak bawakan nanti di kemudian harinya di masa yang akan datang akan berhasil dan semaksimal mungkin ya Pak Saryadi. Ya Pak, terima kasih banyak juga Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Saradi dan Bu Zadaria yang telah melaksanakan coaching pada hari ini. Eh, Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya sebagai observer mengucapkan beribu maaf apabila ada kekurangan saya dalam pelaksanaan coaching ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikianlah rekaman tugas demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih, salam bahagia, salam guru.